Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya kepikiran membuat video tentang eh, panic attack yang terjadi terus di diri saya. Panic attack, 3 kali panic attack yang terjadi di diri saya. Dan kenapa bisa terjadi, sebabnya masalah, faktornya apa, penanganannya seperti apa, durasinya berapa lama. Jadi pertama sekali dalam hidup saya kena panic attack itu di jalan tol, dari perjalanan dari Bangil ke Surabaya. Saya ada urusan ke Surabaya sama teman saya berdua. Begitu saya nyetir, saya kena panic attack. Tiba-tiba jantung berdebar cepat, lambat, cepat, lambat, cepat, lambat, dibuat rebahan, tidak enak. Saya berhenti, akhirnya panik itu semakin tinggi, semakin tinggi. Ada jantung berdebar, panik, bingung sekali, seolah-olah mau M aja. Wah, ini gejala mau M kayaknya. Waduh, panik sekali, sangat panik sekali, sampai AC dingin itu sampai sampai berkeringat, berkeringat sampai waduh, paniknya, horornya dahsyat sekali. Saya ingat-ingat lagi. Oke, saya sekarang bisa cerita dengan tertawa. Tapi kala itu super super menakutkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja seperti itu. Akhirnya saya ingat-ingat, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Faktor pikiran pasti, tapi pemicunya apa? Pemicunya adalah kopi di saya. Jadi hari itu ketika saya flashback lagi, di hari itu saya datang ke rumah dua teman saya. Di rumah saya sudah dibuatkan kopi oleh istri saya. Begitu saya keluar jam 8, saya ke rumah teman saya dikasih kopi. Ini belum sarapan, ini masih berpola hidup yang buruk. Saya belum belum sarapan, saya sudah minum kopi di rumah sambil ngerokok, bawa kendaraan ke tempat teman saya. Di sana saya dikasih kopi lagi. Saya kasih kopi yang kedua. Saya minum lagi. Terus ngobrol-ngobrol sampai jam 1. Setelah sholat duhur, saya diajak teman saya satu lagi datang ke warung. Ke warung situ, barulah saya makan siang kalau nggak salah. Atau mungkin saya makan atau tidak, saya lupa. Atau makan tapi sedikit atau gimana, lupa saya. Pokoknya yang jelas kopi lagi. Kopi lagi. Terus tubuh itu sudah terasa kurang enak. Sebenarnya sudah terasa kurang enak. Badan-badan ini terasa kayak pegel-pegel, kayak nggak enak semuanya, kayak lemes banget. Sudah kena kopi yang ketiga kan. Sudah kena kopi yang ketiga, saya pamit pulang. Saya pulang dulu, badan saya kayaknya nggak begitu enak. Begitu ketemu dengan teman saya, terus teman saya satunya lagi, teman saya itu langsung nantangin, ayo kita ke Surabaya nyelesain acara urusan yang kemarin itu, kita selesaikan biar besok nggak jalan lagi, mumpung ini hari sepi. Biasanya kan sepi-sepi enak, nggak, bukan hari Senin, bukan hari Jumat, jadi nggak padat. Oke, saya okein, tapi saya lemes, saya bilang gitu. Wah, ini kebetulan saya bawa Neuremasil. Saya makanlah Neuremasil tersebut. Saya makan, setelah makan itu berarti kalau saya masuk di tol, dalam tol itu kumat itu perjalanan sekitar setengah jam. Begitu setengah jam langsung kumat itu parah. Padahal sebelumnya saya tidak pernah minum Neuromasil. Satu, nomor dua, biasanya memang saya minum kopi sehari itu bisa 5 sampai 6 gelas memang. Saya berpola hidup dan pola makan yang buruk memang, saya akui. Jadi kena Neuromasil itulah kena panic attack saya pertama. Ketika saya sudah kepikiran tentang sesuatu, terus ditambah dengan kopi terlalu banyak, ditambah Neuromasil, itu menyebabkan jantung berdebar-debar. Durasinya berapa lama untuk kumat yang pertama? Durasinya adalah sekitar setengah jam. Saya setengah jam, saya minta tolong antar saya ke rumah sakit, saya bilang gitu. Terus saya ingat-ingat, sampai ingat betul, saya ingat-ingat siapa saja, di saldo saya ada berapa, oh, ada duit, saya punya hutang ke siapa aja ya, saya sahur hutang itu, saya cicil. Ada yang saya cicil 1 juta, ada yang saya nyicil dulu, saya mohon maaf, nanti sebelumnya, setelahnya nanti saya tambahin gitu. Ada banyak. Saking takutnya, saking takutnya. Begitu disetirin teman saya, nggak sampai ke rumah sakit, saya sudah membaik. Belum keluar tol sudah membaik sebenarnya. Sudah membaik. Terus saya selesaikan urusan. Setelah saya selesaikan urusan di Surabaya, terus saya pulang baik-baik saja, tidak ada masalah. Dan tidak pernah terjadi lagi. Begitu tahun berikutnya itu terjadi lagi. Saya ingat betul juga, yang kedua itu saya baru keliling dari rumah teman
juga kayak gitu. Jadi saya ke rumahnya teman saya itu ngopi di satu titik situ, itu 2 gelas, ditambah lagi saya ngopi di rumah sekali, terus di tempat saya 2 gelas, terus tambah 1 gelas lagi, berarti saya minum kopi 4 gelas tanpa kena obat apapun. Tiba-tiba saya rebahan dengan anak-anak saya, ketika lampu dimatikan, saya mau guyon sama anak-anak, TV masih menyala, masih terang. Tiba-tiba panik seperti itu terjadi. Horor sekali. Itu durasinya 30 menit juga. Ketika saya panik betul, saya langsung duduk, langsung saya kabur, langsung ke tempat terbuka. Saya temuin teman saya yang waktu itu orang yang sama yang mendampingi saya ke Surabaya itu. Ketemu di rumah dia, saya dibuatkan air hangat. Dibuatkan air hangat, saya minum di pinggir kali. Ada kali besar, kali berantas di daerah tempat teman saya tersebut. Sambil duduk-duduk, itu 30 menit tiba-tiba membaik lagi. Terus yang ketiga itu terjadi karena pikiran saya sudah penuh. Setelah COVID, saya ketinggal bude saya yang paling baik kepada saya, ketinggal paman saya, ketinggal mertua saya, ketinggal paman saya yang terakhir, adiknya ibu saya, itu shock. Jadi shock. Malam itu saya kuburkan, besok paginya saya makan kerang, terus minum kopi kental, kopi Bali. Waktu itu ingat betul, saya jam 1 saya mau berangkat lagi ke rumah duka, tapi saya istirahat dulu. Saya minum kopi itu separuh, langsung 30 menit setelah minum kopi tersebut lah, 30 menit saya minum dikit-dikit sampai separuh, belum habis kan 30 menit itu. Langsung saya panik dahsyat, dan itu yang terberat. Sekitar dari asar sampai isya, paniknya itu nggak berhenti. Wah, itu yang terparah. Sampai saya berani nyelonong masuk ke dokternya nggak ada. Saya catat nomornya, saya WA, saya mengalami hal buruk di tubuh saya, mohon saya ditolong, saya mohon. Karena waktu itu masih mendekati urusan masalah COVID, jadi saya nggak berani ke rumah sakit. Saya beraninya ke dokter-dokter umum. Nah, dokter tersebut tidak menjawab, tidak merespon saya panik, saya buat jalan kaki, saya buat keliling, saya ditenangkan oleh keluarga saya, ditenangkan oleh adik saya, baca-baca ini, baca-baca itu. Wah, panik sekali, sampai kenallah saya dengan yang namanya omeprazol. Saya dikasih oleh kakak saya, ditelepon disuruh minum omeprazol. Bukan omeprazol, lansoprazol. Karena di apotek kami nggak ada, apotek dekat rumah saya minum omeprazol. Omeprazol itu harganya cuma 7.000. Saya minum sekali, perut saya nggak tahu kan kenapa itu. Nah, kalau sekarang kan saya tahu itu hanya lambungnya lebih tenang kena omeprazol tersebut, tidak ada produksi asam lambung di dalam lambung saya. Setelah itu saya ketiduran. Begitu ketiduran, sekitar jam 11 saya bangun, saya ke rumah teman saya untuk menenangkan diri. Saya minta ngobrol-ngobrol sampai subuh. Setelah itu berkepanjangan, sudah dimulai situ saya kena psikosomatis sama anxiety disordernya. Saya kena anxiety disorder, terus psikosomatis mulai datang bergantian, jalan mulai itu. Nanti video tentang anxiety disorder dan psikosomatis nanti saya buatkan video sendiri, karena ini sudah hampir asar, ini banyak sudah kenceng banget suara masjidnya. Jadi saya sudahi dulu masalah panic attack ini. Panic attack ini saya terjadi di diri saya 3 kali dalam 3 tahun, setahun dapat sekali, tahun berikutnya sekali. Setelah itu sudah sakit parah, anxiety disorder itu. Panic attack-nya 3 kali saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.